So that we joined them, they were with bad arms, and they were doing what they could against tyranny. Pernahkah kau membayangkan seorang anak petani yang kelak mengguncang dunia? Seorang mahasiswa hukum yang tak puas hanya dengan kata-kata dan memilih senjata sebagai pengganti pena? Inilah kisah tentang pria berjenggot tebal yang membuat Washington tak bisa tidur nyenyak. Namanya Fidel Castro. Bagi sebagian orang, ia pahlawan revolusi. Bagi yang lain, ia diktator tak tahu batas. Tapi hari ini, kita tak bicara soal mitos atau propaganda. Kita menelusuri jejak perjalanan dari Fidel Castro, Fidel Alejandro Castro Ruz, lahir pada 13 Agustus 1926 di tanah suburbiran, Kuba Timur. Anak dari Angel Castro, seorang imigran Spanyol kaya, dan Lina Ruz, seorang juru masak rumah tangga. Darah rakyat jelata dan penguasa tanah mengalir bersamaan di nadi Fidel, seperti petir dan angin, yang pada akhirnya melahirkan badai. Ia dikirim ke sekolah Jesuit, tempat ia belajar disiplin dan ketajaman berpikir. Namun, di balik seragam sekolah dan buku pelajaran, hatinya mendidih melihat ketidakadilan di sekelilingnya. Universitas Havana tahun 1945 adalah dapur penggodokan aktivisme. Fidel belajar hukum, namun lebih sering berdiskusi tentang revolusi ketimbang pasal-pasal. Ia menentang korupsi pemerintahan, mafia, dan campur tangan Amerika di Kuba. Tak butuh waktu lama ia bertransformasi menjadi singa muda yang haus perubahan. Tahun 1953, pada hari ulang tahun diktator Fulgencio Batista, Fidel dan 160 pemuda menyerbu barak militer Moncada. Sebuah misi seperti masuk ke kendang singa, tapi gagal. Fidel ditangkap. Di persidangan ia tak membela diri, ia bicara untuk masa depan. Kalimatnya menggema, "Sejarah akan membebaskan saya." Ia dihukum 15 tahun penjara, tapi hanya menjalani 2 tahun sebelum diampuni. Di pengasingan, Fidel merancang revolusi dengan presisi layaknya seorang arsitek. Di Meksiko, ia bertemu Ernesto Che Guevara, dokter yang melihat penderitaan manusia sebagai penyakit yang harus disembuhkan dengan revolusi. Mereka, bersama 80 orang lainnya, menaiki kapal kecil bernama Granma untuk kembali ke Kuba. Angin sejarah mulai berubah arah, tahun 1956. Dari 82 penumpang Granma, hanya 12 yang selamat dari penyergapan. Api dari 12 itulah yang menumbuhkan revolusi, bagaikan biji kecil yang jatuh di tanah bebatuan, lalu tumbuh menjadi pohon baja. Di pegunungan Sierra Maestra, Fidel, Che, Camilo Cienfuegos, dan Raul Castro membangun pasukan. Sambil bergerilya, mereka menanam semangat di hati rakyat miskin dan tertindas. Dari desa ke desa, dari bisikan menjadi gema. Pada 1 Januari 1959, Batista akhirnya melepaskan jabatannya sebagai presiden. Revolusi menang. Rakyat menyambut Castro di Havana sebagai pembebas. Fidel bukan hanya menggulingkan rezim, ia membakar akar-akar kolonialisme. Ia nasionalisasi tanah, pabrik, dan perusahaan, termasuk milik Amerika Serikat. Ia bangun sistem kesehatan gratis, pendidikan untuk semua, dan menghapuskan buta huruf. Dengan berlandaskan pada model pembangunan Marxis-Leninis, Castro mengubah Kuba menjadi negara sosialis satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis. Kebijakan-kebijakannya meliputi perencanaan ekonomi terpusat dan pendanaan yang besar untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini juga diiringi oleh kendali pers oleh pemerintah dan pembungkaman kritik. Tahun 1962, dunia nyaris kiamat. Fidel izinkan Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba. Amerika murka. Krisis 13 hari mengguncang dunia. Akhirnya, lewat negosiasi rahasia, Uni Soviet mundur, tapi harga yang dibayar. Kuba jadi pion di papan catur raksasa Perang Dingin. CIA merancang lebih dari 600 rencana pembunuhan terhadap Fidel. Dari cerutu beracun, susu beracun, hingga wanita agen rahasia. Tapi Fidel seperti tokoh dongeng yang tak bisa mati. Ia bertahan dari sanksi ekonomi, invasi Teluk Babi, bahkan pengkhianatan dalam negeri. Kuba hidup dengan susah payah, tapi tetap berdiri. Tahun 2006, Fidel jatuh sakit dan serahkan kekuasaan pada adiknya, Raul. Ia mundur dari panggung, tapi tidak dari sejarah. Fidel wafat pada 25 November 2016. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol perlawanan terhadap imperialisme. Bagi yang lain, ia adalah penindas demokrasi. Namun, satu hal tak terbantahkan. Fidel Castro adalah simbol zaman. Ia hidup bukan untuk nyaman, tapi untuk melawan. Itulah kisah Fidel Castro, seorang manusia yang melintasi zaman dengan gagah dan penuh kontroversi. Sosok yang membelah dunia dalam dua, hitam dan putih, pahlawan atau tiran. Tapi mungkin, seperti sejarah itu sendiri, Fidel Castro adalah bayangan kelabu antara idealisme dan kekuasaan. Jika kamu merasa kisah ini membuka mata dan menyalakan rasa ingin tahu, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Apakah menurutmu Fidel Castro itu pahlawan atau diktator? Tulis di kolom komentar.